Sekarang kita beralih setelah dari permasalahan, itu permasalahan ketika baru mau masuk ke RPA-nya. Iya. Permasalahan ketika di RPA apa? Di pemotongan nggak ada masalah ya, karena Kalau itu di pemotongan sendiri, kita di teknis. nggak ada masalah. Cuman kalau masalahnya di kita tuh di penjualan. Nah, Dengan penjualan harga, gimana permasalahan? Iya, dengan harganya turun naik itunya cepat gitu. Kalau dengan usaha saya pemotongan saya ini, kita nggak ada masalah. Masalah saya itu cuman apa ya, market aja gitu. Nah, itu gimana permasalahan market itu Pak sekarang? Marketnya itu kan sekarang ini kan Sekalian, ya, Pak, sekalian. market ini kebanyakan kalau di saya itu 20% uang cash. 80% kita emang payment. Ada yang 21 hari, ada yang 30 hari, ada yang 60 hari. Jadi itulah yang permasalahan saya sekarang, cash flow-nya untuk apa namanya nyari cash-cashannya biar mencapai 80% gimana caranya gitu. Jadi gini, balik lagi ke hulu. Bapak kalau beli LB itu cash. Cash. Bapak tuh beli cash. Cash. Nggak bisa tempo tuh Pak. Agak bisa paling 2 sampai 3 hari. Itu ke peternaknya langsung? Nggak Ke broker. ada brokernya tuh. Broker. Peternak itu harus cash-cashan. Oh, brokernya tuh cuman ngerokok sambil nunggu selisih doang dong Pak? Iya. Nunggu datang rezeki, datang sendiri. Mobil bukan punya dia kan? Mobil bukan dia, ekspedisi. Ekspedisi. Ayam bukan punya dia kan? Ayam bukan punya dia. RPA bukan punya dia. RPA bukan punya dia. Apa Pak punya dia Pak? Punya dia itu nggak ada sih sebenarnya gitu. Dia broker itu cenderung aman, dia nggak ada resiko. Nah kalau RPA ini ada resiko, resikonya dalam arti apa namanya, kalau lagi harga tinggi kayak kemarin kejadian di Desember, November Desember itu harga tinggi. LB tinggi. Tinggi. Jadi RPA itu ada ruginya gitu. Tapi kalau broker itu dia enggak. Mau turun mau naik ya ngambil selisih Tetap aja dia. selisih aja gitu loh. Kematian banyak, ya mungkin risikonya kalau kematian banyak aja kali. Gitu. Itu pun juga disubsidi sama. Di jalan. Iya. Kematian di jalan. Kematian di jalan. Itu pun juga kalau ada bukti dan segala macam, ada foto, video, dia bisa digaransi atau diganti. Tagih ke farm kan dia kan? Lagi ke Pak. Tuh. Kenapa nggak Bapak RPA aja langsung beli ke farm? Selama ini saya belum ada apa nama relasi ke sana gitu. Bertahap sih gitu. Arahnya bertahap. Arahnya ke sana. Cuma bertahap. Enaknya Bapak langsung ke farm gitu ya? Enaknya langsung ke Pak. Bisa selisih berapa per mobil tuh Pak kalau langsung ke farm? Per mobil itu bisa 2 sampai 3 juta. Sehari 4 sampai 5 mobil ya? Sehari 4 sampai 5 mobil. Oke, itu permasalahan yang tadi dari LB lagi nih Pak. Sekarang Bapak tadi bilang ada permasalahan ke marketnya nih. Market untuk menjualnya. Menjualnya. Market untuk menjualnya ketika kita ke Horeca itu berapa lama temponya? Horeca itu bisa 30 hari, Pak. Apa yang paling lama Pak? Pilet. Nggak, temponya paling lama apa, Horeca atau pasar? Industri. Industri itu sampai 60 hari. Pabrikan ya? Pabrikan. Industri apa Pak biasanya yang ngambil? Ya, pabrik sosis gitu. Sosis, nugget. Sosis, nugget dia. Itu 60 hari itu dia temponya tuh. 60 hari. Per hari dia ngambil berapa ton? PO ya. Bukan PO -nya. PO. Dia 3 sampai 400 ton 300 sampai 400 ton per hari. per bulan. 300 sampai 400 ton per bulan. Per bulan. Itu yang harus ditalangin dulu tuh selama 2 bulan tuh berarti itu ya. Iya. Enggak dong. Oh, selama 4 bulan. 60 hari. Selama 4 bulan dong. Kalau uang masuk dulu 60 hari,
Nah, backup lagi 60 hari. Baru cair Oh, dia. 2 bulannya tuh ngasih dulu, Iya. baru 2 bulan ke depan. Iya. 3 sampai 4 bulan ya. Iya. Itu nalanginnya ya. Iya. Berarti modalnya gede dong, Pak, kalau bisnis kayak gitu. Harus gede. Di ayam itu harus gede. Kalau mau marginnya mau gede, wah, modal harus gede. Apa tuh hambatan-hambatannya, Pak, lagi, Pak? Hambatannya nggak ada sih ya. Kita hambatan-hambatan cuman kadang di bahan baku hambatannya. Kadang kita pemain nih bukan saya aja, kan banyak pemain kayak olahan bahan baku olahan ini. Jadi perebut lah bahan baku. Yang saya dengar Edrea ini selain keluar fillet, sekarang juga punya produk olahan lagi Olahan juga nih, Pak. MDM. Nah, MDM apa ini, Pak? Bisa diceritain nggak MDM ini apa, Pak? MDM ini untuk bahan baku bakso, nugget, dan sosis gitu. Jadi usaha saya itu yang di olahan bahan baku olahan ini per hari ini saya produksi di 10 ton per hari, dan PO pun per bulan. PO saya bilang yang tadi itu 300 sampai 400 ton. Jadi RPA pun ada nyuplai barang juga ke industri itu juga. Bahan-bahannya seperti kayak fillet dada juga make, paha pun juga make gitu. Jadi apa saja produk olahan yang keluar dari yang Bapak olah ini? Berupa apa keluarnya? Fillet dada, fillet paha, sama MDM. Mechanical debone meat. Jadi ini adalah yang sudah tidak bertulang. Oke, iya. Ini bentuknya apa ini? Yang udah berupa campuran atau bukan atau gimana? Jadi dia seperti kayak gilingan, kayak jadi nanti jadi adonan. Udah berupa adonan keluarnya? Ya, belum? keluarnya seperti udah berupa adonan. Oh, sudah berupa adonan dari Bapak? Dari bahan baku kerongkong ya. Nanti sudah dia tuh jadi kayak adonan gitu. Oke, adonan ini dijual kemana? Adonan ini keluar dari tempat Bapak gitu? Per apa? Per Kita jirigen? kita blasting dulu. Ha-ha. Kita nggak jual press, kita jualnya yang beku. Oke. Karena kita packing per 5 kiloan. By request ada yang 2 kilo, tergantung by requestnya, ada yang 2 atau 5 kita buatin. Oke, sekarang sudah berupa frozen 5 atau 2 kilo, Ya. berupa adonan sosis, adonan bakso, itu bisa ready semuanya buat itu. Berarti kalau adonan kan sosis, bakso, terus Ya. apalagi nugget adonan juga ya? Nugget Nugget juga adonan juga ya. Betul. Cuman tanpa tepung roti yang di luarnya itu mungkin ya. Nah, itu adonan itu dibeli sama perusahaan-perusahaan bakso, sosis, nugget, nugget, yang kayak gitu ya? iya, Per 5 kilo. per 5 kilo. Oh, itu keluar harga berapa, Pak, kalau di pasaran kayak gitu? Pasaran di angka 17.000 Pak. 17.000 per kilo adonan ya? Per kilo ada. Oh, kalau fillet sekarang keluar berapa, Pak, harganya? Fillet untuk hari ini 45.000. Paha Fillet dada. dada. Fillet dada Pahanya 45.000. di 43.000. Pahanya 43.000. Betul. Apa aja yang ada di dalam adonan yang untuk sosis, bakso, dan nugget ini? Apa aja yang di dalamnya, Pak, isinya? Ayam utuh di boneless kan ada kerongkongannya tuh. Heeh. Nah, kerongkongan itu masih banyak dagingnya. Heeh. Nah, itu digiling. Jadi tulangnya itu mesin saya tulangnya itu misah. Dagingnya itu kita ambil. Itu MDM itu. Nah, itu MDM. Oke. Nah, sekarang kan ada barang yang keluar dari RPA Bapak nih. Ini 2 bisnis berbeda nih, supaya teman-teman tahu ya. Ada RPA, ada yang produk olahan. Ini kan 2 bisnis bahan berbeda. baku. Ya, bahan baku olahan. Bahan baku olahan, ya kan, bahan baku olahan ini 2 bisnis berbeda nih. Nah, bisnis bahan baku olahan ini ada yang disuplai dari RPA. Oke, ada. Ya kan? Ini tetap dari RPA Edera nih. Betul. Ya kan? Cukup nggak RPA ini untuk mensuplai bahan baku olahan ini? Tidak cukup. Oh iya, Tidak cukup. justru besar sekali nih berarti kapasitas bahan baku olahan ini ya? Betul. Bisnisnya ini ya? Kapasitas olahan itu, bahan baku olahan itu per hari bahan bakunya 10 ton. Yang dari
RPA? Dari RPA cuma 1,5 ton sampai 2 ton. Jadi mencukupinya kita dari luar. Mencukupinya dari luar. Berarti dari RPA lain pun. Betul. Kalau ada teman-teman di sini yang punya RPA, aduh, Boleh. gua mau jual Kerongkongan ayam kerongkongan ayam. ke Drea Sakira. Nah, ini nih. Jadi buat teman-teman RPA yang mau jual kerongkongan terutama ya. Iya, kerongkongan. Karena banyak RPA yang nggak punya bisnis keduanya ini nih, produk bahan baku olahan ini nih. Ada sebagian, ada juga, cuma kebanyakan sih nggak gitu. Ada beberapa. Kenapa kepikiran kalau biasanya kan orang udah RPA, ya Nggak mau udahlah, lah, nggak mau pusing. nggak ya. mau pusing lah. Gua kalau RPA juga buka RPA lagi aja, ngapain bikin bahan baku olahan? Betul. Kenapa Edera mau masuk ke bahan baku olahan? Di pangan ini kan jangka panjang semua ya, gitu. Seperti kayak ayam ini dia dipakai untuk segala macam olahan. Saya tergiur dengan usaha olahan ini karena semakin kedepannya itu MDN ini banyak dipakai untuk banyak kayak pizza, mungkin bisa pakai Mechanical debone meat ini ya, iya bisa bisa kita ekspor juga itu. bisa. Berarti ada supply-nya di sini bisa? beberapa kawan juga ada yang ekspor. Ekspor MDM. Iya. Oh. Jadi marketnya dia akan nanti makin lama makin pemakaian di luar sana itu buat pemakaian bahan baku seperti kayak makanan itu banyak. Cornet lah nanti arahnya udah pasti cornet, sosis, nugget itu udah pasti bahan bakunya itu. Nanti ada arah ke roti juga. Jadi banyak pemakaiannya, makanya saya akan menggedeinnya di MDM. Lebih simple. Kalau di RP ini kita itemnya banyak. Gitu kan. Dan ujungnya belum pasti juga gitu ya. Ada pasti karena PO-nya sudah ada pasti. Cuman dia itemnya ini kan banyak kayak ceker pala, sayap dan lain-lainnya. Kalau MDM ini saya fokus nyari bahan baku satu sebanyak-banyaknya untuk diproduksi. Ceker pala ayam itu di kemana? Ceker pala sama jeroan kayak gitu di kemana itu Pak? Kita pasar tradisional lah. Semuanya ke pasar tradisional. Semuanya ada beberapa. Nggak ada ke modern market? Kita ke Horeca atau ke restoran ada gitu. Cekernya. Tapi nggak ada yang ke modern market. Packaging ke modern market kayak gitu, ke kayak supermarket kayak gitu nggak? Nggak ngambil mereka? Nggak ngambil. MDM ini bisa supply ke perusahaan roti kayak Mako gitu ya? Bisa. Mako itu abon-abonnya Ya, itu bahan baku ada ayamnya kayak MDM itu. ada MDM juga. Iya. Terus kalau kayak pizza itu dibikin gimana Pak? Pizza itu kita ada sih, ada beberapa, maksudnya bukan beberapa, dia ada yang pakai bahan baku MDM. Tapi nggak tahu yang dibuat mananya gitu loh. Dan di bagian mananya saya nggak ngerti. Mungkin ada yang kayak topping-topping Ya, cincangan yang sejenis kecil-kecilnya itu. kayak gitu ya. Iya. Sosisnya mungkin dibikin Mungkin dari sosisnya MDM dia buat juga. lagi gitu kan. Dia pakai bikin MDM. sendiri gitu ya? Banyak beberapa ini buat sendiri gitu. Jadi dia nyari bahan bakunya aja. Oh, jadi mechanical debone milk ini, mechanical debone meat ini adalah sebuah produk olahan baru yang dibutuhkan oleh banyak industri. Banyak gitu, Pak? industri, betul. Kenapa Bapak bisa menemukan MDM ini, Pak? Mesin kan buatan Jerman. Mesin potong? Mesin buat giling ya. Oh, mesin gilingnya. Itu oke. dari Jerman. Nah, ada beberapa pemain yang lama gitu. Awal duluan lah usahanya. Jadi saya kan ada RPA. RPA itu dulu saya buang kerongkongan rada susah. Jadi harganya bukannya susah ya, harganya nggak mau tinggi. Gitu. Kepikiran daripada saya jual murah kerongkongannya, saya olah sendiri buat jadi MDM itu. Dan akhirnya itu jadi sumber
cuan baru lagi nih yang besar nih. Tuh, saya di usaha di MDM itu baru di 2023. 2023 usaha saya di MDM. Kalau RPA ini 2019. Gitu. Jadi MDM ini baru kurang lebih 3 tahun. Jadi dari 2023 ini udah kebayang bahwa ini akan menjadi sesuatu yang besar nih MDM ini ya. Saya sudah arahkan tempat skala pabrik ya. Saya sudah buat di daerah Cikande. Untuk nanti pindah dari Ciputat ke Cikande itu skala pabrik. Jadi agak skala pabrik itu agak skala besar juga produksinya. Berbahan pupernya lebih enak di sana. Saya udah buat. Nanti mungkin awal Maret atau pertengahan Maret kita udah pindahan sana. Bahkan yang tadinya MDM ini adalah untuk membuang produk kerongkongan dari RPA sendiri, sekarang malah butuh bahan bakunya, malah kurang bahan gitu ya. Bakunya, iya betul. Bahan baku terutama kerongkongan ayam ini. Betul. Membeli dari RPA lain. RPA lain. Nah, saya mendengar juga bahwa dengan kebutuhan kerongkongan yang banyak ini dari Edera ini bekerja sama dengan satu aplikasi yang namanya BeShare. Betul. Nah, itu bagaimana Pak ceritanya coba? Edrea bergabungnya dengan BeShare, kita emang untuk membackup pemodalan untuk bahan baku. Kita berkontrak selama 9 bulan dengan BeShare. Berharapnya sih selamanya bisa berjalan dengan BeShare. Mungkin saya bisa jelaskan dulu sedikit kepada teman-teman bahwa BeShare ini adalah aplikasi crowdfunding ya, aplikasi crowdfunding di mana setiap listingan bisnis di BeShare itu teman-teman bisa lihat capability dan trustworthy-nya. Lalu teman-teman bisa berinvestasi melalui aplikasi BeShare. Betul. Nah, salah satu listingan yang ada di BeShare ini adalah dari PT Edrea Shakira. Betul. Yang membutuhkan biaya sebesar 4,7 M. 4,7 miliar, membutuhkan biaya sebesar 4,7 miliar untuk membeli bahan baku MDM. Betul. Ya, untuk membeli bahan baku MDM dari luar RPA-nya Edrea. Betul. Untuk menjadi bahan baku olahan ini. Betul. Gitu ya. Sebesar itu modalnya 4,7 M yang dibutuhkan. Betul. Kita berputaran di PO 3 sampai 400 itu kurang lebih sekali putar di angka 15 sampai 16 M. Jadi, sekali perputaran PO tuh. Iya. Perputaran PO. Berarti gini, yang diinvest oleh teman-teman melalui BeShare ini itu adalah sesuatu yang sudah ada PO-nya. Iya, betul. Jadi hanya menunggu waktu. Betul. Itu akan terbayarkan. Karena gini, banyak bisnis-bisnis yang misalkan kita berinvestasi, kita melihat marketnya lagi nanti, apakah marketnya menerima apa enggak, apakah pelanggannya ada apa enggak. Nah, tapi ini yang dijual bukan itu ya. Bukan. Yang dijual adalah sesuatu yang udah pasti. Berapa persen tuh selisihnya untuk investor ketika sudah nanti jadi itu? Masih diproses ya. Nah, untuk angka selisih, karena ini kan pasti investasi ya sudah. Betul. Passive income untuk orang-orang yang berinvestasi, mereka tinggal lihat sekitar berapa lama dan berapa selisihnya. Berapa lama tuh Pak kira-kira mereka berinvestasi itu di BeShare itu? 9 bulan. 9 bulan. Dalam 9 bulan uang mereka sudah kembali. Dengan bunganya. Dengan bunganya. Nanti kalau menarik tuh. mau pihak mereka mau lanjut, ya kita tinggal deal-dealan lagi gitu. Another PO yang PO. dijual lagi. Betul, kan? Another PO lah. Oh, iya. Nah, jadi buat teman-teman yang masih penasaran dengan apakah benar apa tidak nih mengenai bisnis crowdfunding ini, silakan langsung ke aplikasi BeShare karena sudah naik
untuk listingannya, ya. Kita lihat. Kalau enggak, berarti masih PO untuk investasinya, ya kan, Pak? Betul. Bapak bisa menjamin bahwa ini sudah pasti balik, atau apa resiko orang yang mau berinvestasi di listingan Bapak? Resikonya apa, Pak? Karena kalau saya lihat dari cerita Bapak tadi, nggak ada resikonya dong kalau saya... Kita kan by PO kan, sudah terlihat. Iya. Jadi nggak ada risikonya. Jadi by PO kita tinggal nanti pembayaran, nah larinya ke BSER. Ada kemungkinan nggak dibayar? Nggak mungkin nggak dibayar, karena dari supplier saya, pembayarannya nanti ada rekening bersama, gitu. Gitu. Jadi nggak rekening atas nama CP Adria Shakira, nanti kita ada rekening bersama. Iya. Jadi melalui itu semua. Ini salah satu instrumen investasi baru buat teman-teman yang masih mencari investasi, dan ya kemungkinan akan lebih besar daripada deposito lah, pastilah. Sudah pasti. Sudah pasti kan, karena kan komparasinya orang pasti minimal ya ke situ kan, minimal kan. Tapi nggak mungkin cuma dikasih sebesar, ngapain saya kasih ke investasi di sini kalau cuma sebesar itu kan, pasti lebih besar dari itu kan yang dijanjikan gitu ya, Pak ya. Betul. Oh, kenapa nggak Bapak sendiri aja? Kenapa harus crowdfunding, Pak? Arahnya sebenarnya kita bukannya nggak mau sendiri ya, kita belum cukup gitu. Kita belum cukup. Dana untuk Untuk menghandle industri itu gitu. Makanya saya memakai. Sementara kapasitas produksi Bapak bisa menghandle itu gitu? Bisa ya. Tapi kalau untuk menghandle ke belanjanya PO-nya, kita pribadi Adria Shakira ini belum mampu. Kalau baru 100 sampai 150 mungkin Adria masih sanggup. Gitu. Jadi buat teman-teman, ini adalah sebuah investasi yang terpercaya karena memang kapasitas produksinya sudah mumpuni. Hanya membutuhkan untuk belanja bahan bakunya. Dan suplai bahan bakunya pun sebenarnya sudah ada dari RPA-RPA lain, pasti mau jual dong, karena belum tentu semua punya MDM kan. Betul, gitu ya. Betul. Jadi suplainya sudah pasti ada, produksinya sudah pasti mumpuni. Nah, dana ini di tengah ini yang akan kalian investasikan, karena itu belum mencukupi dari kapasitas yang dimiliki Adria. Kalau kalian sudah memberikan investasi kepada Adria itu, nah kalian juga mendapatkan cuan. Adria juga kapasitas produksinya menjadi semakin besar lagi. Jadi kalau misalkan apalagi nanti ini PO pertama loh ya. PO pertama. Kalau teman-teman bisa bekerja sama dengan Adria di PO pertama dan kalian terdaftar, ada kemungkinan di PO kedua kalian bisa di nomor satu kan gitu, dibikin menjadi lebih duluan ya kan daripada investor-investor lain kan. Betul, karena kita juga berjalan sama Bisnet ini. Bisnet ini kita baru satu industri, satu supplier, satu Emang ada yang bisa dikerjasamakan dengan BSER lagi? Ada beberapa yang saya belum ke BSER gitu. Coba apa kira-kira yang kemungkinan bisa dikerjasamakan dengan BSER lagi dan mendapatkan crowdfunding dari teman-teman, supaya teman-teman tahu bahwa investasi di industri olahan produk peternakan ini sangat besar. Betul, karena kita ada beberapa lagi supplier customer yang belum kita sama BSER ini. Karena ada sama seperti kayak saya bilang tadi kan, kerongkongan juga, MDM-nya, nyuplai MDM-nya. MDM juga. Jadi ada beberapa industri. Nah, jadi pemain industri ini kayak olahan-olahan sosis ini kan banyak. Kayak Cimori. Cimori bukannya punya kandang sendiri, dia bisa punya produk olahan sendiri. Terus PT Porto Indonesia, nah terus kayak Moleska. Jadi sebenarnya yang saya tahu itu kayak Nampah itu
Nampa itu kayak apa namanya, dia itu paguyuban untuk masukin industri-industri pabrik sosis melalui mereka. Nah, Nampa itu dia menampung per bulan itu bisa di angka ribuan ton. Kita jualnya ke Nampa. Saya mau arahnya ke sana. Nah, jadi industri-industri skala olahan sosis segala macam melalui mereka. Bahan bakunya harus ngambil lah sama mereka. Gitu. Jadi saya arahnya mau masuk ke Nampa langsung. Itu yang saya belum nanti jalanin. Selesai nanti perusahaan bangunan saya selesai, nanti arahnya mau ke sana. Gitu. Kalau udah ke Nampa, ya nggak perlu cari market lagi dong. Iya, kotanya udah full gitu. Jadi marketnya tetap udah tinggal supply aja ke Nampa semuanya. Iya. Kita perbesar juga udah ke sana. Jadi ada dua opsi. Kalau mereka nggak bisa disuplai dengan saya, nanti saya bakal supply pelanggan-pelanggannya Nampa gitu. Boleh tuh. Ya boleh, karena skala industri itu gimana harganya yang masuk begitu. Oh, gitu. Berarti jadi si Nampa itu juga disuplai dari kayak saya pengelola olahan bahan baku. Jadi semua ditarik-tarikin ke mereka, baru mereka kirim semua. Gitu. Jadi investasi untuk melakukan investasi di industri peternakan itu tidak sekonvensional hanya di farm aja sebenarnya. Hulu hilir lah bisa. Iya kan, di hilir ini masih banyak proyeksi-proyeksi bisnis yang masih bisa kita kalau mau kembangkan. Bisnis lagi, bisa ke arah ke LB juga bisa, gitu kan, atau ke permodalan ya RPA. Saya yang dimodalkan sekarang kan yang MDM ini kan, RPA-nya belum. Kalau B-share ke broker, kalau B-share ke LB ditusuk broker dong, Pak? Enggak dong. Sekarang yang punya duit aja. Punya duit bisa mau kemana aja arahnya, nggak gitu. Gitu. Mana aja ya, jadi mana aja. Jadi crowdfunding, ngambil LB di kandang, duitnya udah di sini semua nih, tinggal lempar ke RPA. Betul. Kenceng tuh, Pak. Betul. Bisa dipikirkan tuh, B-share tuh. Bisa ya. Ntar bisa dibicarakan lah untuk karena gini, orang-orang di kota ini kan mereka kan punya duit, kerja tiap hari macet-macetan, gedungnya tinggi, AC-nya kenceng, ya kan Pak? Nggak tahu kan mau investasi kemana, kripto lagi, kripto turun naik, ya kan? Betul. Mereka cuma tahu investasi-investasi yang nggak jelas kayak gitu, Pak. Betul, mending lari ke Adria semua ya Pak, jelas. Nah, ya kan? Betul. Cakep kan? Ntar lah kita ngobrol sama Andrea ya. Terima kasih. Terima kasih. Obrolannya, Pak Korek, buat teman-teman yang masih mau mengetahui lagi mengenai Andrea dan bagaimana listingannya di B-Share, silakan ke aplikasi B-Share. Thank you.